Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat daripada perairan tawar yang kemarin kita sudah bahas tentang pendahuluan dari limnologi ini, ya. Jadi apa itu limno? Kemudian bagaimana limno ini ditinjau dari perspektif ketika kita membandingkannya dengan perairan yang lebih luas seperti lautan, gitu ya. Pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe perairan tawar. Baik, untuk tipe-tipe perairan tawar, ya. Jadi dari sini kita bisa lihat ada beberapa bagian yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah ternyata dari tipe-tipe perairan tawar itu bisa kita bagi dalam beberapa klasifikasi, ya, atau pembagian. Yang pertama adalah dilihat berdasarkan sistem yang ada. Yang pertama adalah bahwa tipe perairan tawar itu bisa dibagi dalam dua bagian, yakni sistem terbuka. Jadi sistem terbuka itu ada yang namanya lotik, ada yang namanya lentik. Nah, kemarin saya sudah menyinggung bahwa ketika kita mempelajari limno, maka awalnya orang pemahamannya lebih pada perairan yang tergenang. Nah, yang dipelajari adalah tipe lentik. Seperti itu, ya. Nah, ternyata tipe-tipe perairan tawar itu ada dua bagian besar, yakni lotik dan lentik. Nah, ketika orang membicarakan lotik, berarti dia adalah tipe perairan yang mengalir, ya. Ada tipe perairan yang mengalir. Sedangkan lentik adalah tipe perairan yang tergenang. Nah, contoh-contohnya saya kira kalian sudah pahami, ya. Lotik seperti sungai, ya, kemudian kanal, sedangkan lentik itu seperti rawa, waduk, danau, dan macam-macam yang lainnya. Kemudian dari tipe lotik tadi, ya, lotik tadi ingat bahwa lotik itu adalah perairan mengalir, itu kita akan bagi dalam 3 bagian, ya. Ada yang tipenya lotik itu permanen, kemudian ada yang intermiten, dan ada yang episodik. Ini supaya dipahami dulu. Nah, kemudian untuk yang lentik itu ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, ini cukup diketahui dulu, nanti saya akan jelaskan bagaimana itu permanen, bagaimana itu intermiten, dan bagaimana itu episodik. Nah, demikian yang lentik itu ada yang alami dan ada yang buatan, ya. Nah, kalau alami artinya itu terjadinya itu tanpa proses campur tangan manusia. Jadi di sini betul-betul dari alam saja, ya. Artinya alam yang membentuk dia dari terjadinya hidupnya sampai dengan matinya tipe perairan tersebut, gitu, ya. Nah, sehingga kita bisa kelompokkan sebenarnya kalau ada tadi sistem terbuka dan tertutup, ya, maka terbuka ini kita bagi dalam lotik dan lentik. Yang lotik ada tipe perairan tertutup, lotik itu ada permanen, ada intermiten dan episodik, sedangkan lentik itu ada alami dan buatan. Yang tertutup itu sistem tertutup adalah kolam, ya. Nah, kolam ini memang dia sudah desain oleh manusia, kemudian dia sistemnya sangat tertutup, ya, seperti itu. Nah, baik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada perairan yang mengalir yang disebut dengan tipe, mungkin kalian bisa ketahui apa tadi? Tipe lotik, ya. Jadi tipe lotik. Nah, kita ambil contoh untuk tipe perairan mengalir atau lotik, ya. Itu adalah sungai. Saya berharap sebenarnya di semester-semester awal ini mahasiswa
seperti yang saya katakan di awal kemarin, memperbanyak kosakata yang digunakan di dalam istilah-istilah perikanan. Ya, nah ingat lotik, lentik, permanen, intermiten, episodik dan lain-lain. Nah itu istilah-istilah yang harus kalian sering dengar sehingga menjadi familiar dengan kalian. Ketika disebutkan kalian tidak perlu lagi berpikir terlalu lama, ya seperti itu. Baik. Untuk tipe perairan mengalir ya, yang lotik. Nah, lotik ini kalau kita lihat sebenarnya fungsinya itu seperti sungai itu tidak lain adalah hanya sebagai penyalur dia. Jadi dia menyalurkan, dia hanya mendistribusikan, ya, mendistribusikan biomas air ya dari mata air yang ada di hulu sampai dengan yang ada di muara ya. Dia distribusikan air tadi sampai dia itu kembali ke asalnya. Nah, asal perairan ada di lautan ya. Nah, melalui siklus hidrologi itu terjadi kemudian terangkat kembali melalui penguapan, pada akhirnya jatuh lagi kembali dan masuk ke dalam pori-pori tanah dan terisi pada airnya itu yang kemudian menjadi mata air dan mengalir kembali. Dan begitulah siklus hidrologi, ya, siklus hidrologi seperti itu. Nah, jadi fungsinya sungai itu hanya sebagai penyalur saja, ya, dia menyalurkan. Kemudian sebagai pengering, jadi fungsinya dia drainase saja ya, dari masa air hujan yang jatuh di daratan, kemudian dibuang ke laut. Hanya apakah prosesnya itu secara langsung cepat begitu? Setelah masa air hujan tadi jatuh langsung semua dibuang ke laut, atau sebagian yang jatuh masuk ke dalam tanah dan kemudian melalui sistem perakaran tanaman akhirnya dia itu tersimpan dan dialirkan sedikit demi sedikit yang disebut dengan mata air. Nah, ini semua adalah proses ya. Nah, seperti itu. Nah, perairan-perairan seperti sungai yang masih bagus di bagian catchment area. Ingat, catchment area itu adalah daerah tangkapan hujan. Itu namanya catchment area ya. Nah, di daerah catchment area yang masih baik ya, hutannya masih terjaga ya. Nah, ini akan menjadi tempat yang menjadi tempat air tersebut berkumpul melalui sistem perakaran tanamannya. Dia disimpan di dalam akar, kemudian dialirkan sedikit demi sedikit. Nah, kalau ini masih baik, maka perairan atau hujan yang jatuh tadi itu akan tersimpan ke dalam akar dan pada akhirnya dikeluarkan. Nah, ini tidak akan menyebabkan banjir yang besar yang kita lihat sekarang ini yang menjadi bah, ya, menjadi air bah. Itu karena sistem catchment area yang di atas sudah rusak, sehingga pada saat hujan tidak ada yang menjadi penyimpan air tadi, maka air akan masuk ke dalam sungai, ya. Tadi ingat fungsi sungai hanya sebagai penyalur. Jadi ketika masa air hujan jatuh, tidak ada yang menyimpan air melalui sistem perakaran tanaman, maka dia akan terdorong langsung masuk ke sungai dan pada akhirnya dia akan masuk ke sungai. Dan kalau kapasitasnya itu besar hujan tadi, maka ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan air bah atau banjir. Nah, silakan dipikirkan. Berarti kalau mau fungsi sungai itu baik, maka kita harus menjaga daerah-daerah catchment area, daerah tangkapan hujan, ya, seperti itu. Nah, ingat sungai tadi itu karena dia menjadi penyalur saja. Nah, mekanisme ingat di bumi ini dia menggunakan sistem atau prinsip gravitasi. Jadi ingat bahwa ketika perairan tadi itu dia mengalami gangguan, maka dia akan meluap. Jadi air akan mencari cara, mencari jalan untuk keluar. Nah, sehingga kita harus sadar betul bahwa ketika air ini disumbat, ya, karena adanya sampah, ya, ataupun pepohonan yang rubuh yang kemudian menghalangi daerah aliran tadi, maka air akan mencari cara untuk
keluar. Dan inilah yang menyebabkan air akan meluap dan banjir. Nah, kasus-kasus seperti ini terjadi di bantaran-bantaran sungai yang daerah perkotaan, ya, yang mana sungai telah ditutupi dengan sampah, ya, dan ini menjadi penyebab terjadinya banjir karena adanya pendangkalan sungai tadi. Nah, ini menjadi masalah, ya, di kota. Nah, makanya tidak heran sekali hampir kita mendengar setiap hari, setiap saat adanya banjir yang di ibu kota negara, ya. Nah, adanya sungai yang meluap karena gangguan sampah yang menyumbat aliran daripada sungai tadi. Dan prinsip gravitasi ini, ketika air itu tadi itu mengalir, ya, dia akan sifatnya, dia tidak akan bolak-balik, ya, tetapi dia searah. Nanti kita akan lihat sebentar. Nah, ilmu yang mempelajari sungai itu namanya reologi, ya. Jadi logi adalah ilmu, sedangkan reonya adalah sungai. Jadi sungai, ilmu yang mempelajari sungai itu adalah reologi, ya. Nah, kemudian sungai itu bisa kita klasifikasikan, ya, seperti pembagian perairan tawar tadi. Nah, klasifikasi sungai itu bisa kita bagi berdasarkan urutan kejadian. Jadi urutan terjadinya sungai tadi, ya, itu disebut dengan order. Ketika kalian mendengar istilah order, maka itu namanya urutan kejadian. Nah, sungai itu kalau kita lihat, sungai-sungai besar pada umumnya itu tidak hanya satu sungai saja, satu cabang saja. Tetapi sebenarnya sungai itu terdiri dari banyak, ya, banyak cabang, ya, yang kemudian bersatu arah, ya, menyatu, yang pada akhirnya membentuk induk sungai. Nah, ini sungai yang disebut dengan order. Jadi percabangan-percabangan itu merupakan dari urutan-urutan kejadiannya. Kalau kita lihat sungai yang ada di bagian puncak di hulu, itu tidak hanya satu sungai saja, tetapi ada beberapa anak sungai atau mata air, ya. Jadi mata air ini yang kemudian membentuk percabangan, ya, yang bukan membentuk percabangan, tetapi dia akan menyatu arah dari beberapa cabang yang ada, ya. Jadi ada beberapa mata air, kemudian dia menyatu, kemudian airnya menjadi biomasnya lebih banyak masanya, kemudian setelah itu ada lagi percabangan lain, dan setiap percabangan ini kemudian akan memperbesar massa air dan sekaligus penampang daripada sungai karena debit air semakin besar. Nah, itu, ya. Jadi sungai seperti itu keadaannya. Jadi kalau kita lihat tadi itu dari atas ke bawah, ya, mata air itu disebut dengan order 1, ya. Semua mata air itu adalah order 1. Kemudian dia membentuk percabangan. Setiap pertemuan percabangan ini dia akan membentuk order 2. Kemudian order 2 ini akan ketemu lagi dengan order 2 yang lain, membentuk order 3. Begitu pula order 3 akan terbentuk lagi percabangan lain menjadi order 4 sampai pada akhirnya banyak order dan pada akhirnya dia akan membentuk induk sungai yang besar. Jangan heran ketika kita melihat sungai, kok di muaranya besar sekali ini sungai. Tetapi ketika pergi di hulu, dia seperti selokan kecil. Ingat bahwa sebenarnya dia itu adalah terdiri dari banyak percabangan sehingga dia membentuk menjadi besar masanya, menjadi besar dia punya penampang. Saya kira itu logis, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh daripada order tadi, ya. Kalau kita lihat, ini andaikan ini adalah mata air yang ada di sekitar sini, ini disebut dengan order 1 pada posisi yang seperti ini. Ini semua order 1. Nanti setelah itu dia masuk menjadi order 2. Ini order 2, ya, order 2. Nah, ini adalah order 2, ya. Di sini order 2, di sini masuk order 3, ya, untuk yang ini. Tadi ini 1, 2, 3, ya. Sedangkan di sini 1, 2. Jadi ini 2,
Di sini sudah 3. Nah, masuk ke sini, ini sudah masuk ke 4. Ya. Seperti itu. Jadi sudah masuk ke, dan seterusnya. Kalau ada lagi sana, ya mungkin di sini percabangan 1, di sini 2, di sini sudah 5, nah tapi di sini sudah baru 2. Ini mungkin sudah 3. Seperti itu ya. Nah, itulah berdasarkan urutan kejadiannya. Semakin banyak percabangan-percabangan tadi, maka menunjukkan bahwa sungai itu adalah sungai yang sudah terbentuk sejak lama gitu ya. Nah, kemudian tadi pembagian sungai berdasarkan order. Ada order 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada juga pembagian sungai berdasarkan keberadaan air. Nah, ini yang saya sebut tadi ya. Ada yang permanen, ada yang intermittent, ada yang episodik. Nah, sungai permanen. Nah, sungai permanen itu adalah sungai yang selalu berair sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun dia akan teraliri oleh air. Tidak pernah satu waktu pun airnya tidak ada di penampang sungai. Nah, itu kalau kalian mendapatkan tipe air seperti itu, maka dia disebut dengan tipe air yang permanen. Ya. Nah, kalau di sini ada beberapa tempat, seperti di Sungai Pohara, Sungai Lasolo, Sungai Roraya, Sungai Laea, dan sungai yang lainnya ya. Nah, semua kita dapatkan air sepanjang waktu. Nah, kemudian sungai intermiten. Nah, intermiten ini di musim hujan dia berair dan ujung dari kemarau itu menjadi kering. Ya. Jadi ini banyak kita dapatkan ya. Kemudian ada sungai episodik yang berair saat hujan saja. Jadi pada saat hujan dia mengalir, setelah itu habis. Karena memang dia hanya mengalirkan tadi. Nah, dari 3 kondisi ini tercermin mana daerah yang masih baik dia punya catchment area. Sungai permanen yang mengalir setiap saat, ini berarti daerah tangkapan hujannya itu masih baik. Pohon-pohon yang ada di sana masih cukup baik yang kemudian menyimpan air dan dialirkan sampai dengan sepanjang tahun. Nah, ini daerah catchment area-nya mulai rusak. Ini lebih parah ya. Memang tidak ada daerah tangkapan hujannya. Jadi kayak selokan saja seperti itu ya. Nah, ini jadi klasifikasi keberadaan air ini bisa juga menjadi dasar kita menentukan bahwa baik tidaknya daerah perairan tadi bagian atas ya. Nah, seperti itu. Apakah hutannya masih baik atau tidak? Lihat bagaimana hutan yang ada di Sungai Lasolo yang bagian atas antara Konawe Utara dan Kolaka Utara. Itu hutannya masih cukup baik ya. Sehingga air mengalir sepanjang waktu. Begitu pula yang dari Sungai Pohara ya, di Sungai Pohara ini di Gunung Mendoke sana ya, seperti itu. Nah, kemudian topografi sungai itu bisa kita lihat juga berdasarkan klasifikasi sungai itu bisa juga kita lihat berdasarkan topografinya atau morfologinya. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka kita bisa lihat elevasi daratannya. Berdasarkan elevasi daratan, ada dataran yang tinggi dan ada dataran yang rendah. Seperti itu ya. Dataran tinggi dan dataran rendah ini itu biasa disebut dengan hulu dan hilir. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sungai itu adalah bagian daratan yang paling rendah. Ya, seperti itu. Jadi ketika kalian mencari sungai di suatu daratan yang perbukitan, jangan cari di bukitnya, itu tidak akan kita dapatkan. Tapi cari pada bagian lembahnya, ya. Pertemuan antara 2 lembah. Ya, pertemuan antara 2 lembah atau salah satu lembah, di bagian bawah dari lembah itu pastilah sungai. Ya, tidak akan ada sungai yang ada di bagian tengah atau di puncaknya. Dia akan turun, dia akan mencari titik terendah. Ya, karena dia menganut sistem gravitasi. Ya, gravitasi berarti dia akan cari titik yang paling rendah. Nah, bagian rendah dari daratan itulah sungai. Begitu pula bagian yang paling rendah dari bumi ini adalah lautan. Nah, seperti itu. Makanya titik nol selalu dihitung dari
daerah permukaan laut, di atas permukaan laut. Makanya selalu ada istilah DPL, nol. Nah, berapa ketinggiannya? Sekitar 100 DPL. Nah, itu ada istilah-istilah seperti itu yang harus kalian ketahui. Nah, itu diukur dari permukaan laut. Karena permukaan laut adalah titik nol, paling rendah di bumi. Makanya sungai tadi akan mengalir selalu ke laut. Karena daerah yang paling rendah dari bumi ini adalah lautan. Seperti itu ya. Begitu pula untuk di daratan, daerah yang paling rendah dari daratan ini adalah sungai. Nah, seperti itu tempatnya sungai. Nah, sungai air akan mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Elevasi yang tinggi ke elevasi yang rendah. Nah, elevasi tinggi itu ada pada daerah hulu, merupakan daerah mata air, daerah kemudian turun pada daerah muara, itu adalah daerah hilir yang lebih rendah daripada yang bagian atas. Dan ingat, yang namanya perairan sungai tidak ada istilah dia bolak-balik ya, pasti dia akan searah ya, searah dari yang tinggi ke rendah seperti itu. Lanjut, ciri-ciri bagian sungai untuk yang bagian hulu tadi ya, ini hulu. Ciri-cirinya itu adalah dari sifat fisiknya untuk yang hulu itu pasti dataran tinggi ya, dia pasti dataran tinggi yang kemudian bentuknya modelnya seperti parit-parit kecil saja ya, sangat sederhana. Kemudian aliran airnya itu sangat deras, dipastikan karena memang pada daerah seperti itu karena dia dataran tinggi, karena kemiringan kecepatan air itu pasti berdasarkan kemiringan. Semakin miring suatu elevasinya, maka semakin cepat air itu terdorong. Ya, nah, seperti itu. Nah, semakin landai, ya, semakin landai posisinya, maka semakin lambat dia untuk bergerak. Semakin miring, maka dia akan semakin cepat. Itu hukum-hukum yang ada di dalam fisika. Ya, saya kira demikian. Nah, makanya di daerah hulu yang dataran tinggi pasti alirannya deras, ya. Nah, sehingga airnya berbuih, ya. Kita amati berbuih. Topografinya pun ya curam, ya. Kadang-kadang di bagian lembah ya dia akan curam. Bahkan airnya akan ada yang jatuh gitu ya. Dari tempat yang sangat tinggi jatuh gitu. Nah, disebutlah kita air jatuh. Kalau di Bogor itu disebut curug. Sebut curug ini ya, itu artinya air jatuh ya, banyak sekali. Nah, kemudian sangat aktif mengikis kiri dan kanannya itu dari sisi sungai ya. Jadi dia daerah erosi. Jadi dia masuk pada daerah erosi karena kecepatan alirannya tinggi tadi dia akan mengikis sisi kiri dan sisi kanannya. Dia akan membawa semua material-material yang mampu didorong ke bawah dengan kekuatan air tadi. Nah, seperti itu adanya ya. Semakin besar kecepatannya maka semakin besar pula material yang di bawah. Bisa itu kerikil, bisa saja itu stone ya, batu-batuan ya yang terdorong seperti itu. Nah, kemudian dasarnya, untuk dasar-dasarnya itu, dasar perairannya pasti adalah potongan-potongan batuan yang bulat, yang runcing ya. Nah, dan memang di posisi ini dia karena batuan yang dasar tadi itu batuan yang tidak akan terdorong ya. Nah, makanya dia akan membentuk batuan yang besar. Kalau untuk batuan material yang kecil akan terdorong ke bawah ya, terdorong ke bawah. Sedangkan dia akan menyisakan dasarnya adalah dasar dari potongan batuan yang lebih besar. Seperti itu ya. Sehingga dasar perairan pasti batuan-batuan yang besar-besar ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari sifat fisik juga ini alirannya pasti jernih. Nah, bagaimana sifat kimianya? Nah, sifat kimia daripada perairan ini atau kualitas airnya, suhunya pasti rendah, ya. Bagian atas perairan itu pasti suhunya rendah. Kenapa rendah? Ingat, setiap kita naik 100 meter di atas permukaan laut, maka suhu akan menurun, ya kan? Semakin kita masuk ke dalam permukaan bumi dari daratan ke bumi itu akan semakin panas dia ya, seperti itu, dan akan turun tekanan, akan naik tekanan. Nah, sedangkan kita ke atas akan menurun tekanan ya. Nah, sehingga
kadang-kadang kita harus menyimbangkan diri, ya, menyimbangkan tekanan, ya. Kalau di perairan itu biasa ada namanya kita melakukan tekanan agar kita punya telinga itu tidak sakit. Nah, dengan menggoyangkan rahang dan sebagainya. Begitu pula pada saat kita berada pada tekanan yang di atas, ya, seperti di gunung atau naik pesawat, ya, biasa kita dapat seperti itu. Nah, setiap kita naik 100 meter, maka suhu ini akan semakin rendah seperti itu. Nah, sehingga suhu di perairan sungai itu akan semakin rendah. Kemudian air yang ada yang keluar itu pasti lebih jernih, ya, lebih bersih atau kekeruhannya rendah. Kenapa demikian? Karena bisa dibayangkan semua yang keluar adalah dari akar tanaman, ya, dari akar tanaman dari akar tanaman yang tadi itu keluar air, itu pasti adalah air yang jernih, ya. Nah, dipastikan air yang jernih, bukan air yang keruh. Itu keluar dari serabut tanah akar, ya. Seperti itu. Nah, kemudian oksigen terlarutnya pun akan tinggi. Oksigen terlarut akan tinggi. Kenapa dia tinggi? Karena ini pada daerah-daerah tadi itu terjadi difusi oksigen, ya, adanya pertemuan oksigen dengan bagian permukaan, ya, karena banyak bagian dari permukaan perairan yang terkena oleh yang bersentuhan dengan udara bebas, sehingga air akan mengikat, ya. Air akan mengikat. Jadi air akan mengikat oksigen tadi, sehingga oksigen yang ada itu tinggi. Bukan karena proses fotosintesis. Jadi bukan karena proses fotosintesis di perairan. Jadi oksigen yang ada ini karena adanya oksigen yang tinggi ini karena adanya difusi daripada adanya difusi daripada permukaan air dengan udara, ya, seperti itu. Nah, kemudian bahan organiknya juga rendah, ya, bahan organiknya rendah. Kenapa bahan organiknya rendah? Karena di sana tidak ada sama sekali sentuhan daripada bukan tidak ada sama sekali, tetapi guguran daripada daun, kemudian guguran daripada daun, kemudian seperti masuknya bahan-bahan organik ke permukaan itu ke perairan itu sangat rendah, ya. Nah, bahan organik di sungai itu sebenarnya banyak disebabkan oleh masukan daripada limbah daripada masyarakat. Nah, ini sementara kita ketahui di daerah bagian atas dari sungai itu hampir tidak terjadi kita dapatkan seperti itu, ya. Kemudian produktivitasnya rendah. Nah, produktivitas rendah, walaupun tadi itu jernih airnya, ya, kekuruhannya rendah, tetapi karena bahan organik, ya, kemudian itu bahan organiknya rendah, maka proses fotosintesis yang ada itu juga terbilang sangat kecil, sehingga karena sistem dalam tropodinamik, ya, perairan, maksud saya dia punya dia punya apa istilahnya, dia punya produktivitas ini rendah, itu karena disebabkan sedikitnya sistem penyusun, ya, penyusun dalam
rantai makanannya, seperti dari produsen, konsumen sampai dengan predator. Nah, ini semua bisa menyebabkan produktivitas itu rendah. Jadi kuncinya untuk produktivitas rendah harus dia punya sistem penyusun rantai makanan paling bawah seperti produsen itu harus tinggi. Nah, kalau produsennya tinggi, maka bisa memberikan masukan daripada perairan tadi. Jadi produksinya itu akan tinggi kalau produktivitasnya itu bisa tinggi kalau umpamanya produktivitasnya itu bisa tinggi kalau itu harus adanya produktivitas itu bisa tinggi kalau umpamanya dia punya produsen penyusunnya itu juga tinggi, ya, sehingga menstimulasi konsumen, ya, seperti itu, untuk datang ke tempat itu. Nah, ini adalah struktur sungai. Nah, ingat ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui berdasarkan struktur sungai tadi. Yang di bagian hulu itu dikenal dengan namanya krenal. Nah, zona yang ada bagian hulu ini itu disebut dengan krenal, ya, yang merupakan daerah erosi. Ini tadi daerah erosi, ya. Kemudian masuk pada perairan yang tadi itu akan masuk daerah littoral, ya, littoral. Nah, littoral, setelah krenal, littoral, kemudian ada portamal. Nah, portamal ini masuk pada daerah muara. Di sini sudah semakin landai, ya, perairannya semakin landai sehingga dia menjadi daerah deposisi. Ada dua istilah, ada erosi dan deposisi. Nah, erosi ini adalah daerah pengkisan, ya, dan deposisi ini adalah daerah pengendapan. Jadi partikel atau material yang terbawa dari bagian atas hulu ini akan masuk ke daerah deposisi, dan di sini dengan aliran yang lebih lambat maka material itu akan jatuh. Nah, makanya tidak heran kalau mencari pasir itu jangan kita mencari pasir di daerah yang erosi ini karena itu sangat sedikit sekali. Nah, di sini yang ada adalah batuan, ya, kerikil dan sebagainya. Sedangkan di sini ini adalah littoral, biasanya itu tersimpan kerikil, ya, dari batuan kecil sampai kerikil, ya. Kemudian ada deposisi. Nah, deposisi inilah terkumpul dari pasir sampai dengan lumpur, ya, seperti itu. Nah, ciri-ciri aliran. Jadi ciri-ciri perairan mengalir itu ada 3, ya. Ada yang berdasarkan arah aliran, kecepatan aliran, dan dasar perairan. Ini ciri-ciri perairan mengalir, ya. Ada arah aliran, kecepatan aliran, dan dasar perairan. Nah, bagaimana arah alirannya, ya? Dan ingat seperti yang saya sampaikan di awal bahwa arah aliran dari perairan itu dia satu arah atau unidirection, ya. Nah, satu arah tertentu. Jadi kejadian yang terjadi di hulu itu pasti dampaknya akan terjadi di hilir, ya. Jadi orang-orang yang melakukan pembuangan sampah di bagian atas itu akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di bagian bawah, ya, seperti itu. Nah, tetapi apa yang terjadi di bagian muara itu tidak akan dirasakan oleh orang bagian hulu. Nah, ini apa yang terjadi di sungai, ya, contoh di sungai. Nah, kemudian dari kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran itu sangat tergantung pada 3 keadaan, ya. Tergantung elevasinya tadi, kemiringannya pada daerah yang krenal, kemudian littoral, portamal itu beda-beda alirannya, ya. Beda-beda alirannya. Nah, begitu pula itu tadi, ya, untuk dia punya elevasi. Kemudian pasokan air. Pada pasokan airnya juga akan terasa berbeda, ya, kecepatan alirannya. Kalau pasokan airnya itu besar, khususnya pada musim-musim hujan, maka kecepatan aliran juga akan meningkat, ya. Nah, kalau umpamanya pasokan airnya itu kecil, maka alirannya kecepatan aliran pun itu
menjadi lambat. Nah, seperti itu keadaannya ya. Maka kecepatan aliran itu sangat tergantung dari elevasi, pasokan air, massa airnya banyak atau tidak, ya, seperti itu. Semakin besar massa air, maka semakin cepat, semakin sedikit, semakin lambat. Nah, bisa dibayangkan dengan bobot yang besar, kemudian dia menuruni suatu tempat yang elevasinya sama gitu. Akan berbeda antara yang bobotnya besar dengan yang bobotnya kecil. Kecepatan yang tinggi akan terjadi pada bobot yang lebih besar dibanding bobot yang lebih kecil, seperti itu ya. Kemudian kecepatan aliran akan tergantung pada alur sungai ya. Alur sungai ya. Nah, alur sungai biasa kita lihat kalau sungai itu ada yang belokan ya, berkelok-kelok ya, ada yang lurus ya. Nah, aliran yang lurus itu lebih cepat alirannya ketimbang yang belokan. Nah, dari belokan juga, belokan yang bagian sisi ada beberapa sisi dari belokan itu yang tererosi dan ada bagian yang terdeposisi. Nah, bisa dilihat di aliran sungai, akan kelihatan mana daerah dari kelokan itu, yang belokannya itu, yang masuk pada daerah erosi, dan mana daerah yang terdeposisi. Daerah erosi dia akan terus-menerus mengikis pada bagian sisi daripada sungai. Ya. Kemudian pada bagian bawah, bagian samping pula, maka akan ada daerah yang terdeposisi yang mengendap. Dan ini akan terus membentuk seperti dan demikianlah dia akan merubah arah nanti ya, akan merubah bentang daripada penampang tadi ya, yang tadinya posisinya seperti ini kemudian sudah bergeser ke arah utara atau ke arah selatan. Seperti itu keadaannya ya setiap sungai. Dan ini akan terjadi terus menerus ya, akan terjadi terus menerus pada sungai ya, seperti itu. Nah, kemudian tipe substrat ya, pada tipe substrat. Nah, tipe substrat ini sebenarnya bisa dilihat dengan kecepatan aliran. Tanpa kita harus mengukur substratnya di bawah, mengambil substrat, kita bisa ketahui dari kecepatan aliran. Yang lebih besar daripada 120 cm per detik, jadi kecepatan aliran ketika kita ukur kecepatannya 120 cm ini, setiap 120 cm 1 detik ya, itu 1 meter lebih berarti ya. Itu berarti akan kita dapatkan di bawah itu adalah batuan-batuan yang kasar. Tapi ini terjadinya, ingat, terjadinya pada saat yang terus-menerus ya, yang terus-menerus yang stabil, yang konstan ya. Artinya kecepatan aliran seperti itu. Tidak hanya karena pada saat dia banjir saja, tidak seperti itu ya. Nah, itu kita dapatkan di situ. Batuan kasar ya, di bagian bawah itu namanya boulders. Kemudian yang di antara 60 sampai 120 cm yang sekitar 1 meteran gitu, itu batu kali ya, yang stone, yang segenggam tangan gitu ya, batu-batu kali. Nah, 120 cm cepat dia. Jadi 1 meter lebih baru 1 detik. Cepat itu. Nah, begitu pula yang batu kali ini cukup cepat dia punya air ya. Kemudian 30 sampai 60 setengah meter, setiap setengah meter 1 detik. Itu kita akan dapatkan kerikil ya. Kemudian yang 20 sampai 30 itu pasir dan 10 sampai 20 lumpur kasar. Di bawahnya lagi ini sudah mendekati daerah pertemuan antar laut dan sungai. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari itu namanya lumpur halus yang lebih kecil dari 10 ya. Sudah mod. Ini tadi silt ya, lumpur kasar. Nah, dari posisi ini sebenarnya itu juga berada pada elevasi ya. Kan elevasi ya, di sini masih masuk pada daerah krenal ini. Ini daerah krenal ya. Nah, ya, kemudian ini ya bisa masuk ini daerah ritral ya. Antara ini ritral bisa masuknya dua ini. Ritral batuannya. Kemudian di bawah sini itu adalah masuk pada daerah muara ya. 3 di bawah ini adalah daerah muara. Ini adalah ritral dan ini adalah daerah krenal ya. Nah, seperti itu.
Nah, itu untuk aliran. Kemudian tipe aliran ini, aliran sungai itu ada yang turbulence, ya. Alirannya itu dia bolak-balik, kacau dia ya, tidak punya pola, alirannya tidak menentu. Nah, pada saat ini ada pengangkutan sebenarnya sedimen. Nah, terjadi pengangkutan sedimen dan karena dia turbulensi, maka oksigen tinggi karena tadi itu adanya pengadukan, kemudian adanya difusi yang masuk dari permukaan ke dasar, maka nah ini menyebabkan oksigen yang ada itu tinggi, ya, oksigen akan tinggi. Pertemuan antara massa air dengan udara bebas itu tinggi sehingga air akan mengikat oksigen dan menyebabkan oksigen tinggi. Makanya tidak heran pada daerah-daerah yang air jatuh itu kita lihat buih. Sebenarnya dia tadi itu mengikat oksigen, ya, seperti buih yang jatuh gitu ya. Dia terikat dengan oksigen. Nah, air yang dijatuhkan gitu ya, itu hanya seperti buih. Kan dia mengikat oksigen masuk mengikat air. Nah, seperti atau air mengikat oksigen. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada aliran yang laminar. Laminar ini relatif tenang ya, pergerakannya partikel paralel biasanya itu di daerah-daerah muara ya. Sehingga dia hanya bisa mengangkut sedimen yang halus. Sedangkan ini tadi dia bisa mengangkut ya dari batuan kasar, kerikil ya, pasir. Nah, seperti ini. Ini dia akan mengangkut ke bagian bawah perairan. Nah, seperti itu adanya ya. Nah, kemudian untuk rawa dan danau, saya kira mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian untuk materi hari ini. Ingat tugasnya adalah mencari semua sungai yang ada di Sulawesi Tenggara yang tipenya permanen. Jadi mendata semua sungai yang ada di Sulawesi Tenggara yang tipenya permanen. Kemudian soal kedua adalah menggambarkan ya melalui peta bisa dilihat, menggambarkan atau men-sketch kembali ke dalam gambar ya di kertas HVS gitu ya, berdasarkan ordernya ya, men-sketch kembali 3 sungai saja, 3 sungai yang ada di Sulawesi Tenggara. Dia sketch kembali berdasarkan ordernya ya. Kemudian ditulis ini order 1, order 2, order 3. Seperti itu ya. Nah, jadi 2 soal tadi mendata semua nama sungai yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya. Nah, yang permanen, sungai yang permanen. Nah, itu di mana tempatnya ya? Daerahnya di mana, ya, kabupatennya apa. Nah, kedua, itu tadi ya berdasarkan ordernya. Digambar 3 saja. Nah, itu tugasnya dikumpul pada saat berakhirnya perkuliahan ini ya, sekitar minggu keempat ya, minggu keempat dari pertemuannya. Demikian saya akan tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.